Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan bahas chapter 5 mengenai akuntansi untuk perusahaan dagang. Seperti kita tahu, perusahaan dagang itu contohnya adalah Carrefour, ya. Terus kalau di Indonesia ada Hypermart, Indomaret, Alfamart, ya, ataupun perusahaan dagang lainnya. Nah, kalau perusahaan dagang itu artinya dia beli barang dari supplier dan menjual kembali barang yang dibeli dari supplier kepada konsumennya. Oke, apa aja sih komponen dari perusahaan dagang? Yang pertama, laporan keuangannya berkaitan dengan eh, laporan keuangan laba rugi. Nah, keuangan laba rugi itu ada namanya penjualan. Penjualan dikurangi dengan biaya untuk menjual barang. Nah, hasilnya penjualan dikurangi dengan HPP atau biaya-biaya untuk menjual barang itu adalah laba kotor. Laba kotor dikurangi dengan beban operasional namanya laba bersih atau rugi bersih. Nah, jadi perbedaan antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang dalam segi siklus operasionalnya, kalau dia perusahaan jasa, dia akan memberikan jasa, ya. Kalau dia dibayar dalam bentuk kas, maka akan di sini menghasilkan kas. Kalau konsumennya belum bayar, maka akan menghasilkan piutang. Piutang nanti akan ditagihkan, selanjutnya akan menerima uang dalam bentuk kas. Tapi kalau dia perusahaan dagang, siklus operasionalnya dimulai dari pembelian inventory. Jadi dia beli persediaan dulu dari supplier. Selanjutnya supplier akan mengirimkan inventory. Inventory tersebut akan dijual kepada konsumen sehingga menghasilkan kas ataupun piutang. Kalau piutang berarti itu ditagihkan kepada konsumen dan akhirnya menerima kas. Lalu berikutnya siklusnya seperti itu lagi. Kas digunakan untuk membeli inventory, inventory dijual, ya, menghasilkan uang lagi seperti itu. Apa saja komponen dari HPP? Komponen dari HPP yang pertama adalah persediaan awal. Nah, ini adalah persediaan awal. Nah, lalu ditambah dengan pembelian. Nah, pembelian, ya, pembelian dikurangi dengan persediaan akhir. Dapatlah HPP. Nah, persediaan awal ditambah dengan pembelian namanya persediaan barang tersedia untuk dijual. Setelah dia dikurangi dengan ending, maka akan dapatlah HPP. HPP ini bisa kita catat dengan sistem perpetual ataupun sistem periodik. Nah, untuk mencatat persediaan itu ada sistem periodik atau perpetual. Kalau dia perpetual, semua biaya yang dikeluarkan untuk membeli inventory ataupun menjual inventory, ya, itu dicatat nanti dalam bentuk nama akunnya adalah inventory. Jadi persediaan yang dibeli, dijual, nama akunnya nanti adalah inventory kalau pakai perpetual, ya. Dan harus mencatat HPP setiap terjadinya transaksi. Tapi kalau dia sistemnya periodik, maka dia akan dicatat di akhir periode. Ya, di akhir periode akuntansi untuk mencatat HPP-nya itu diukur di akhir periode akuntansi. Tapi kalau perpetual, setiap terjadi transaksi harus dicatat HPP-nya. Nah, itu bedanya. Oke, kita lanjut ke mencatat pembelian persediaan. Ya, catat pembelian persediaan. Persediaan itu tempatnya di neraca atau laporan posisi keuangan dan laba rugi, ya.
Kalau dia bertambah itu di debit, kalau dia berkurang itu di kredit. Oke, kita lihat di sini. Tanggal 4 di bawah sini. Tanggal 4 dia 4 Mei dia mencatat ada pembelian nih. Ya, nih. Ada pembelian totalnya 3.800. Maka kita catat, kita beli persediaan sebesar 3.800 pada akun payable. Nah, kita berhutang. Kita beli tapi belum bayar. Maka persediaan kita bertambah, hutang kita juga bertambah. Terus kita lihat barang yang kita beli tadi itu diantarkan dalam kategori yang mana? Apakah dia FOB shipping point atau freight on board? Nah, ini adalah beban angkut ya. Freight on board shipping point atau FOB destination. Freight on board destinations. Kalau dia shipping point, yang menanggung uangnya adalah si pembeli. Berarti yang bayar beban angkutnya adalah si pembeli. Kepemilikan barangnya akan berpindah dari penjual ke pembeli pada saat barangnya sudah diberikan kepada si kurir. Tapi kalau bentuknya FOB destinations, yang menanggung beban angkutnya adalah si penjual. Kepemilikan barangnya akan berpindah dari penjual ke pembeli pada saat barangnya sudah tiba di tempat pembeli. Jadi beda ya. Kalau shipping point artinya barangnya sudah menjadi milik pembeli pada saat barangnya sudah diangkut oleh kurir. Tapi kalau FOB destination, barangnya akan menjadi milik pembeli pada saat barangnya sudah tiba di tempat pembeli atau di gudang pembeli. Next. Contoh, tanggal 6, Sauk membayar Public Freight Company sebesar 150 untuk jasa angkut. Maka jurnalnya membayar. Artinya kasnya berkurang. Berarti di situ karena dia pakainya adalah perpetual. Nah, perpetual pada saat semua transaksi yang berkaitan dengan inventory termasuk itu freight charge, maka ini dimasukkan di dalam akun inventory. Sehingga ini masuk di akun inventory. Ya, bukan tulisannya beban angkut. Kalau beban angkut itu kalau pakai periodik. Nah, dia pakai perpetual berarti dia inventory. Pada kas sebesar 150. Nah, ya. Nih, asumsikan bahwa dia si Sauk yang membayar. Kalau Sauk yang membayar artinya ini adalah FOB shipping point. Ya Sauk ini siapa sih? Sauk. Oke, Sauk itu yang membeli ya. Nah, Sauk itu yang membeli. Berarti ini yang menanggung menanggung beban angkut adalah si pembeli. Artinya dia pakai FOB shipping point. Nah, kalau yang ini si penjual yang menanggung, maka dia pakai FOB destination. Nah, sehingga si penjual akan mencatat freight out atau beban angkut pada kas. Misalnya ada terjadi pembelian yang barangnya rusak ya atau tidak berfungsi sehingga dikembalikan kepada si penjual namanya purchase return. Nah, purchase return. Nah, ya, purchase allowance artinya di sini pengurangan pengurangan harga beli akibat dari barang yang rusak, tidak sesuai dengan yang diminta atau tidak berfungsi. Nah, itu purchase allowance, pengurangan biaya atau pengurangan harga jual. Harga beli. Misal, si Sauk mengembalikan barang yang tadi dia beli sebesar 300. Maka jurnalnya
adalah inventorinya berkurang karena dikembalikan kan. Nah, hutangnya berkurang. Nah, berarti di sini hutangnya berkurang di sebelah debit, temannya adalah inventory. Berkurang sebesar 300. Ya. Berikutnya adalah purchase discount. Nah, ini ya saya ini lagi. Ini kenapa dia ininya tidak namanya purchase return atau allowance? Karena kalau dia bentuknya periodik, nah, maka ini namanya ini periodik. Nah, tapi kalau dia pakai metodenya adalah perpetual, maka ini dan ini satu akun namanya inventory. Hmm. Sehingga dari inventory namanya karena si Sauk pakai metodenya perpetual. Lalu ada diskon. Misalnya kita belanja barang dapat diskon. Nah, diskon itu bisa 2/10 N/30. Artinya kalau kita bayar dalam jangka waktu 10 hari, kita dapat diskon 2%. Dan jatuh temponya selama 30 hari. Ya, ini seperti ini ada 1/10 end of month akan dapat 1% diskon apabila dia dibayar pada dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal transaksi. Kalau ini net amount ya due within the first 10 days of the next month, bahwa hutangnya jatuh tempo ya di hari ke-10 bulan berikutnya. Asumsikan bahwa Sauk membayar sebesar 3.500. Dia punya harga invoice tadi 3.800 sudah dikurangi dengan pengembalian barang yang rusak tadi 300, berarti hutangnya jadi 3.500. Pada hari terakhir periode diskon dia bayar. Maka jurnalnya account payable pada inventory sebesar 70 ya. Di diskon ya, dapat diskon 3.500 dikali 2% pada cash. Nah, itu ya. Nih, kalau dia perpetual ya, kalau dia perpetual maka namanya inventory walaupun dia diskon. Nah, tapi kalau dia periodik dia akan mencatatnya adalah purchase discount. Itu bedanya kalau dia periodik dengan perpetual. Jika Sauk gagal membayar dalam periode diskon, maka dia harus bayar 3.500 full. Maka jurnalnya account payable pada cash. Ya, jelas ya? Nih. Oke, ini lanjut aja. Nih ya. Tanggal 5 September, Zoo membeli persediaan secara kredit. Ini on account artinya kredit. Dari GAU. Selling price-nya, harga belinya adalah 15.000. Nah, si GAU punya harga jualnya, sorry. GAU menjual 15.000 dan HPP-nya ya, cost-nya atau HPP-nya 8.000. Tanggal 8 Zoo mengembalikan barang yang rusak ya. Harganya 2.000. Catatlah jurnalnya. Berarti jurnalnya ada 2. September tanggal 5 dan tanggal 8. Tanggal 5 terjadi penjualan. Maka persediaan pada hutang. Tanggal 8 dikembalikan barangnya. Berarti hutang pada persediaan. Ya. Ini dia pakai perpetual. Nah, kalau perpetual tuh beli namanya inventory. Diskon namanya inventory. Dikembalikan namanya inventory. Semuanya inventory ya. Cuman beda-beda tempat. Ada yang debit, ada yang kredit ya.
Nah, ini pada saat dia si Gao, jurnalnya Gao bagaimana nih? Gao nih ya 15.000 dan 8.000. Kalau dia pakai perpetual, dia Gao. Gao, maka dia mencatatnya adalah sales. Sorry. Sorry. Aduh, kenapa ini? Sorry ya. Saya salah pencet. Oke. Kalau si Gao, Gao akan mencatat, kas atau cash, cash pada sales sebesar berapa tuh? 15.000. Terus lanjutnya adalah COGS atau HPP. Ini C ya. C. COGS pada inventory. Nah, ini kalau dia pakai metodenya adalah perpetual. Nah, ini jurnalnya si Gao. Kalau ini jurnalnya si Zhu. Nah, ya. Pada saat dikembalikan barangnya, si Gao akan mencatat inventory pada cash sebesar 2.000. Oh, sorry, bukan cash. Piutang. Nah, piutang ya. Atau account receivable. Sebesar 2.000. Oke. Ini ada PW Audio mencatat penjualan 3.800, di mana HPP-nya 2.400. Maka jurnalnya kas. Oh, sorry, dia pakai apa? On account ya. On account berarti kredit. Ya, dia jual tapi kredit. Berarti konsumennya belum bayar. Maka piutang pada persediaan pada penjualan ya. Lalu HPP pada persediaan. Sebesar berapa nih biaya yang dia keluarkan untuk menjual? Oke, nih lanjut. Nih dia mengembalikan barang ya, mengembalikan barang. Artinya bahwa ada sales return and allowance. Nah, ya. Sales return and allowance, pengembalian barang dan pengurangan hutang sebesar 300 pada piutang. Nah, HPP-nya berapa? Nah, ini masih perpetual ya, perpetual tapi khusus penjualan. Oke. Lalu apa? Nah, maka di sini dibalik inventory pada HPP. Nah, kalau dikembalikan dibalik. Lalu di sini asumsikan bahwa barang yang dikembalikan itu masih memiliki nilai sebesar 50. Maka jurnalnya inventory pada HPP sebesar 50 ya. Tapi udah scrap itu udah nilainya tuh udah turun gitu ya. Tidak sesuai dengan HPP-nya tadi gitu. Oke, lanjut. Nih. Nah, ini asumsi Sauk membayar 3.500 dikurangi dengan return 300, maka jurnalnya dia membayar berarti kas ya. Kas sebesar 3.430. Lalu diskon penjualan pada piutang ya. Untuk kita sebagai penjual yang ini ya, bukan pembeli. Oke. Tanggal 5 September, Zhu
membeli persediaan secara kredit dari GAU, di mana harga jualnya 15, HPP-nya 8.000. Nah, tanggal 8 dikembalikan 2.000, ya, fair-nya dan fair value-nya 300. Maka tanggal 5 kita catat account receivable atau piutang pada penjualan, lalu HPP pada persediaan. Tanggal 8 dikembalikan, maka sales return dan allowance pada akun receivable. Nah, ini menjadi HPP-nya, ya. Inventory pada cost of goods sold. Jadi dibalik, kalau dia dikembalikan bukan HPP pada inventory, tapi dibalik. Inventory pada HPP. Nah, terus si PW Audio ini memiliki saldo yang belum disesuaikan sebesar 40.500 atas persediaan barangnya. Lalu setelah dihitung di gudang, persediaan barangnya itu bukan 40.500 tapi hanya 40.000. Sehingga si perusahaan membuat jurnal bahwa barang yang tercatat itu terlalu tinggi dibandingkan barang yang ada di gudang. Sehingga dikurangi supaya nilainya sama dengan yang ada di gudang. Maka HPP pada inventory sebesar 500. Ini untuk mencatat kalau barang jurnal persediaan jika barang yang di gudang beda dengan barang yang ada yang kita catat di dalam buku, ya. Nih. Ini closing entry, kita tutup seperti yang saya jelaskan di minggu lalu, ya. Menutup akun-akun yang ada di laba rugi. Oke, ini contoh lagi. Selin tanggal 31 Desember punya persediaan 25. Lalu punya penjualan 162 400. Retur penjualan 4.800. Diskon penjualan 3.600, HPP 110, pendapatan sewa 6.000, beban angkut 100.800, beban sewa 8.800, beban gaji 22.000. Buatlah closing entry. Jadi, yang pertama kita tutup dulu pendapatannya. Pendapatan ada 2, sales revenue dan rent revenue. Tutup. Ditutup ke income summary. Pendapatan ini kan kredit. Pada saat ditutup dia pindah ke debit. Lalu kita akan tutup lagi beban. Bagi income summary pada beban. Bebannya apa aja nih? Ada beban freight out, ya, COGS dulu. COGS, ya. Ini ada COGS. Lalu sales return and allowance. Ini. Lalu ada sales discount. Lalu ada freight out. Freight out. Rent expense. Salaries expense. Nah, tutup. Ya. Ditutup mendalam income summary. Oke. Nah, ini adalah net income khusus perusahaan dagang. Ada penjualan. Nah, total dari penjualan dikurangi kalau ada pengembalian barang yang dijual, ya, retur penjualan. Kalau ada diskon penjualan, nah mengurangi ini sehingga 460. Lalu HPP-nya berapa? 316. Maka laba kotornya adalah 144. Dikurangi dengan beban-beban sehingga dapatlah laba dari operasi 30.000. Kalau ada pendapatan bunga, keuntungan lain-lain, nah itu menambah, ya. Kalau ada beban lain-lain selain dari operasional masuk di sini, ya, beban bunga. Sehingga net income akhirnya adalah 31.600. Nah, itu saja yang bisa saya share di hari ini. Semoga videonya bisa diputar-putar terus kalau nggak paham, ya, sampai paham.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.